Makam dan Masjid Agung Sewulan, Madiun. Lokasi Masjid Agung Sewulan atau yang lebih dikenal dengan Masjid Ki Ageng Basyariah yang didirikan pada tahun 1740 Masehi atau 1160 Hijriah, terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, adalah salah satu situs peninggalan Kiai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun yang merupakan penyebar syiar Islam pertama di Sewulan. Raden Mas Bagus Harun adalah putra dari Tugel Kesambi atau Pangeran Ageng Nolojoyo, Adipati Ponorogo pada akhir abad ke-17 Masehi di bawah naungan Kerajaan Mataram. Meski diasuh dalam keluarga ningrat, Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri dan menimba ilmu kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Kepada gurunya ini, Raden Mas Bagus Harun tidak hanya belajar ilmu syariat dan tauhid, namun juga memperdalam tasawuf, khususnya ajaran tarekat Naksabandiyah, Syatariyah, dan Akmaliyah. Selama berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun dikenal sebagai murid yang alim, cerdas, dan tawadhu. Karena itulah Raden Mas Bagus Harun menjadi murid kesayangan Kiai Ageng Muhammad Besari. Pada masa pemerintahan Kasunanan Pakubuwono II di Kartasura, terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap kekuasaan Kompeni Belanda di bawah pimpinan Taiwan Sui. Pada tahun 1741 terjadi peperangan hebat di Kartasura. Susuhunan Pakubuwono II meminta bantuan kepada Kiai Hasan Besari di Tegalsari, tetapi oleh Kiai Besari hanya dikirim seorang santrinya bernama Bagus Harun. Bagus Harun dapat memenangkan pertempuran di Kartasura. Kemudian Bagus Harun diberi hadiah tanah yang dipilihnya sendiri seluas 1000 wuwul atau hektar. Maka sejak tahun 1742 Desa Sewulan mendapatkan kemerdekaan penuh dan secara turun-temurun dipimpin oleh seorang kiai keturunan Bagus Harun atau yang terkenal dengan Kiai Ageng Basyariah. Situs Sewulan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Madiun, apalagi tempat ini merupakan salah satu cagar budaya peninggalan Kerajaan Mataram yang tersisa hingga sekarang. Meski sudah berumur hampir 3 abad, arsitektur kuno yang terpajang masih kokoh berdiri. Ornamen kaligrafi menghiasi setiap bagian dari gapura dan masjid. Selain itu, di lingkungan masjid terdapat kolam pesucian yang berada tepat di depan serambi masjid. Sebagian warga pendatang masih percaya bahwa air dalam kolam itu bisa mempercepat balita untuk bisa berjalan. Biasanya setelah mandi di kolam itu, beberapa bulan selanjutnya mereka bisa berjalan. Tak hanya itu, Masjid Sewulan juga menjadi kenangan Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur ketika beliau masih kecil. Berikut bincang-bincang kami dengan salah satu imam Masjid Al-Basyariah, Kiai Ruri. Kalau sejak kapan itu sudah lama ya. Pengesesan makam Al-Basyariah itu sudah lama. Cuman lebih
ngetrennya, terlebih terkenalnya ketika pada masa era presidennya Gus Dur ya. Pas Gus Dur Ya, Mas Gus Dur jadi presiden, beliaunya ziarah makam ke sini. Mulai pada saat itulah mulai dikenal sama masyarakat Al-Basariyah. Al-Basariyah. Ya, ya tentunya beliaunya ziarah makam di sini tidak serta merta, memang ada hubungan darah antara Gus Dur sama yang Al-Basariyah. Pada saat era Gus Dur menjadi presiden. Ya. Jadi kalau masjid itu berdiri ya kurang lebih tahun 1740. 1740. Kalau Tegalsari Ponorogo itu 1700. Kalau di sini masjid sini itu 1740. Jadi selisih 40 tahun antara Tegalsari Ponorogo dan Sini. ya. Berarti kalau di Madiun termasuk masjid Tua benar nggak? Iya, betul. Nah, termasuk salah satu, walaupun bukan sini saja ya, termasuk salah satu masjid yang tertua. Salah satunya ya, ada Kuncen, ada Tama. Kuncen itu ya, di Ronggo Jumeno ya, Ronggo Jumeno sudah lama. Kalau melihat sejarah sana 1500-an kurang lebih ya. Kalau sini 1740-an. Ya waktu itu ketemu Mbah Sain Munir juga ngobrol lama itu Kuncen. Begitu Mbah ya. Munir. Pun sepuh Mbah Munir. Iya. Terus antara makam dengan masjid duluan mana Mbah ya? Ya tentunya duluan masjid. Duluan masjid nih. Ya. Karena apa yang memang yang mendirikan yang Basariyah masjidnya. Iya. Ya, betul. Oh. Jadi orang yang riyadhah di masjid itu seharusnya ya sholat dulu. Iya. Bukan ke makam dulu baru sholat. Karena ya yang Basariyah itu menjadikan bukan makam dulu baru masjid, masjid baru makam. Iya. Jadi orang yang riyadhah ya seharusnya ya sholat dulu di masjid baru masuk ke makam. Ada info yang Basariyah meninggal tahun berapa? Kalau sampai sekarang itu kepastian tanggalnya berapa, tahunnya berapa itu masih belum ya. Iya. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Bahkan kalau ditanya rumahnya yang Basariyah di mana, kita juga tidak tahu. Tidak tahu. Karena yang jelas itu dia meninggalkan masjid juga makam. Itu aja. Kalau seperti Tegalsari kan masih utuh ya. Tegalsari itu masih ada peninggalnya, beliaunya masih ada, rumahnya masih ada. Saya malah belum ke sana Mbak Yai. Kitabnya Tegalsari. Gimana? Ke Tegalsari malah belum saya. Batok atau udah malah. Iya. Dulunya kitabnya beliaunya Muhammad Basari ya di sini lama. Sempat saya pelajari beberapa saat kitab beliaunya. Ya masih utuh. Iya. Padahal sudah berapa ratus tahun ya. Itu ya masih utuh. Jadi apa bukti-buktinya itu masih konkret Mbak ya? Iya, di sana masih konkret. Kalau di sini ya kurang konkret lah istilahnya, masih kurang. Banyak dari teman-teman adik-adik apa namanya fakultas ya datang ke sini tanya-tanya ya kalau dengan tanya masalah rumah ya kita tidak tahu. Bahkan dari sini pun kita juga kesulitan. Buktinya apa ya? Buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada masjid tahun sekian didirikan. Warga-warga yang sesepuh-sepuh sini pun juga nggak tahu Mbak ya? Nggak tahu. Karena dulu setelah kalau masalah cerita khobar itu setelah mendirikan beliau diajak istrinya, hidup istrinya di daerah Sumoroto Ponorogo. Ya, Sumoroto Ponorogo. Kalau tidak keliru namanya siapa ya bapaknya itu ya, Raden siapa itu saya lupa ya bapaknya itu. Yang jelas Sumoroto ke arah selatan kurang lebih 300 meter lalu belok ke utara. Itu asli beliaunya dari sana. Dia sempat mondok di Tegalsari. Kemudian Tegalsari akhirnya beliaunya karena bagian atau
termasuk santri yang linuweh, akhirnya dengan Kiai Muhammad Besar itu disuruh menenteramkan kerajaan Surakarta pada saat itu dari serangan Belanda. Nah, kemudian beliaunya berangkat sendiri tanpa membawa teman. Akhirnya dari sana beliau juga bisa menenteramkan atau melaksanakan apa yang didahulukan oleh beliaunya Tegal Sari. Lalu dari Surakarta itu dia diberi hadiah berupa payung sebagai bukti bahwasanya Surakarta sudah terbebas dari penjajahan Belanda. Kemudian dalam perjalanannya dari Surakarta ke Tegal Sari Ponorogo, dia berpikir, ini payung ini untuk apa? Yang besarnya. Yang besarnya, yang dijuluk Raden Bagus Harun, aslinya Raden Bagus Harun. Bagus Harun. Kemudian punya lakop atau dijuluk namanya ya Al-Basaria. Kemudian dibuang dikali di antara Sumoroto dan Ponorogo. Payungnya itu? Ya, payungnya dibuang di sungai. Kemudian sampai Tegal Sari ditanya, lah kalau memang sudah tentram, apa bukti kamu saya dihadiahi payung? Lah payungnya mana, sudah saya buang? Ya sudah, kalau kamu sudah kamu buang. Akhirnya beberapa tahun kemudian Raden Bagus Harun atau Ki Ageng Basaria tadi itu ingin mendirikan pesantren. Matur sama kiainya Imam Besar itu tadi ngomong, ya kalau kamu ingin mendirikan pesantren, ya cari payungnya kamu buang. Di mana kamu menemukan payung, disitulah kamu bisa mendirikan pesantren. Itu cerita singkatnya seperti itu. Kemudian dia cari, akhirnya ketemu ini, harapnya Masjid Basaria itu kan sungai. Ketemu di situ. Ketemunya di situ. Iya, ketemu di situ. Itu kalau versi 1, versi yang pertama itu bertemunya tepat malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga desa ini dinamakan Desa Sewulan. Sewulan itu adalah 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dari sana itu. Malam 1000 bulan. Ya, malam 1000 bulan Sewulan. Kemudian setelah mendirikan masjid di sini, itu dia diajak ke Sumoroto, tempat istrinya. Istrinya Sumoroto. Iya, Sumoroto, Ponorogo sana. Kemudian yang di sini itu diserahkan kepada menantunya yang bernama Kiai Muhammad Santri. Ya, sehingga ketika beliaunya wafat, Kiai Ageng Basaria wafat sama Kiai Muhammad Santri diambil, dimakamkan di sini, tapi si istrinya Kiai Ageng Basaria itu tetap di sana di Sumoroto. Gitu. Berarti dari yang Basaria itu Gus Dur nomor 7 ya. Dari yang Basaria hitungannya apa itu Mbak ya tadi? Buyut. Wah, itu Buyut apa ya? Kalau hitungan Jawa saya tidak tahu ya. Entah canggah, entah buyut, paring, udek-udek itu saya tidak tahu ya. Ya. Cuman kalau ditarik ke atas yang Basaria itu sampai ke Agung Selo. Ya. Sampai kalau tidak itu Brawijaya 5. Prabu Brawijaya 5. Brawijaya 5 itu. Tadi yang benar bahaya ya Pak. Setelah banyak peninggalan bersejarah yang saya kunjungi itu pasti ada hubungannya dengan Prabu Brawijaya 5. Iya. Pasti ada hubungannya. Iya. Berarti apa ya? Apa emang masuk di sini itu wilayah kerajaan Kediri itu? Ya, dulu setelah menenteramkan Surakarta itu, akhirnya kan beliaunya dihadiahi tanah. Ini adalah tanah perdikan, bebas pajak. Ya, itu sampai dungus sana dulunya itu. Tanah perdikan dari hadiah dari Surakarta itu sampai dungus sana. Tapi lambat laun kita tidak mau, tanah perdikan itu juga sangat rawan kan, istilahnya di situ bebas pajak, kita tidak punya sertifikat, itu ya sulit kita mengamankan tanah
Orde Baru itu kita sulit. Malah susah ya, Ya susah, karena sangat rawan. Menurut saya bicara bahasanya sangat rawan hilang. Nah, itu akhirnya butuh-butuhnya dari teman-teman takmir, teman-teman tokoh masyarakat itu berusaha menyertifikatkan tanah perdikan itu menjadi tanah wakaf. Sehingga kalau sudah begini kan ada aman, ada titik aman. Iya, ada tanah wakaf. Dikhawatirkan nanti kalau tidak demikian ya menurut saya ya hilang tadi ya. Iya, hilang lagi. Banyak tokoh-tokoh nasional juga yang banyak di sini, banyak juga. Saya baca tuh Pak Cokraminoto juga di sini. Iya, ya, Pak Muhadjir, Menteri Pendidikan, ya juga. Ya sebenarnya di sini ya, ini ngobrol sama saya di sini. Oh, nggih? Iya. Oh. Jadi banyak tokoh-tokoh yang memang dari duriah beliau ya, banyak sekali tokoh-tokoh. Nah, itu memang ya enggak apa ya, alhamdulillahnya begini, karena darah sepertiga kita itu pasti menurun orang tua. Oh gitu Pak ya. Iya, urusan sepertiga darah kita itu pasti menurun orang tua. Begini ya orang tua. Coro wong Jawa nih ngarani wah kuwi jeblok ora jeblok ite. Ya ini namanya kan juga bagian dari hati sebenarnya ya. Entah itu menurun kebaikannya atau keburukannya ya. Ya, yang harapan kita dapat menurun yang baik-baik saja, yang buruk jangan menurun lah. Apalagi tadi ada itu Mbah Yai, alasan kenapa kok mulai Gus Dur hijrah ke Jombang? Maksudnya gimana? Gus Dur kan terkenalnya dari Jombang Mbah Yai, bukan dari sini. Iya. Kenapa ya, beliau tuh ya mungkin kelahirannya memang dia dari sana kan. Iya, lahirnya di sana. Lahirnya di sana. Iya. Cuma darahnya memang terah yang Basaria. Iya, terahnya yang Basaria gitu aja. Berarti yang saya baca kemarin salah, katanya Gus Dur tuh di sini lalu hijrah ke Jombang. Enggak.